will sing of the goodness of God. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kepadamu kami sujud sembah, menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga di saat ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami semua sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang ada di Bapekris BTN. Untuk kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, urapilah setiap kami yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 hingga ayat yang ke-36. Bacaan dan perenungan firman kita saat ini. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia telah memberi judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita saat ini diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 dengan tema merdeka dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan yang ada di Bapekris BTN yang diberkati. Di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi kita Indonesia. Tahun ini kita memasuki usia yang ke-75 tahun. 75 tahun perjalanan bangsa kita bebas dari penjajahan. Sehingga menjadi momen bersejarah yang telah dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk saya dan saudara-saudara. Meraih kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah, namun butuh perjuangan. Sehingga ada semboyan merdeka atau mati. Suatu tekad yang memberi warna bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murah, tetapi perjuangan hidup mati yang telah mengorbankan jiwa raga untuk Indonesia merdeka.
Merdeka untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sehingga semboyan bangsa Indonesia sekali merdeka tetap merdeka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang ada di Bapekris BTN, bagaimana dengan kemerdekaan dalam konsep Kristen dan dalam konsep Alkitabiah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep kemerdekaan Kristen sangat berbeda dengan konsep dunia pada umumnya. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia dan berkorban di atas kayu salib, manusia adalah seteru Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi. Apa yang mereka lakukan adalah kejahatan semata-mata. Manusia dijajah bahkan diperbudak oleh dosa. Sebab setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Nah, oleh karenanya di dalam ayat 31 dan 32 bacaan kita saat ini, dalam Injil Yohanes dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sumber kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah ketika sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Kristus dan hidup di dalam firman Kristus. Di luar Kristus dan di luar firman-Nya tidak ada kemerdekaan sejati. Bagaimana kemerdekaan yang Kristus berikan berdampak kepada relasi kita dengan Allah. Kita semua dulu adalah budak dari dosa. Dosa menyatakan kuasanya dalam perbudakan kita dengan menguasai hati kita dan akhirnya akan membawa kita pada maut. Hati yang diperbudak dan dikuasai oleh dosa, dosa menguasai kita dan seluruh totalitas hidup kita. Dosa memakai hukum Allah untuk memperbudak manusia. Dan Paulus katakan upah atau gaji kita adalah maut. Namun setelah Yesus datang dan mati di atas kayu salib, maka kita dimerdekakan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sekarang saudara-saudaraku, kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka dan menjadi milik penebusan, yaitu Yesus Kristus. Nah, keputusan Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan menggantikan manusia dari hukuman atas dosa adalah wujud kasih-Nya yang besar dan tanda keberpihakannya kepada manusia berdosa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita dibenarkan hanya karena anugerah. Hanya melalui iman dan hanya di dalam Kristus. Artinya kita dibenarkan semua semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita menjadi budak Kristus. Sehingga kita benar-benar merdeka. Ketika Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Hanya Kristus yang dapat membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sehingga kini kita telah dimerdekakan. Kemerdekaan sejati di dalam Kristus tidak lagi menjadi budak bagi siapapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita yang hidup di dalam Kristus, kita yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, hendaklah kita menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang tidak diperbudak oleh dosa lagi, tetapi kita hidup untuk Kristus.
Kita hidup untuk memenangkan sebanyak mungkin kepada Kristus. Hendaklah kita hidup sebagai orang-orang yang telah merdeka di dalam Kristus dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan, terlebih kehadiran kita di lingkungan kita bekerja. Kepastian sebagai orang yang sudah merdeka seharusnya menjadi identitas baru di dalam kehidupan kita. Di mana hubungan baru dengan Tuhan bisa kita nikmati. Status dan posisi sebagai orang merdeka menjadi keyakinan dan komitmen hidup yang membuat kita berdiri teguh di atas kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Keselamatan yang telah kita terima, saudara-saudaraku, bukanlah berdasarkan penebusan Yesus atau usaha kita, tetapi sepenuhnya karena penebusan Yesus yang kita terima dengan iman. Penebusan Yesus memberikan kepastian bahwa kita sudah diampuni sepenuhnya. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan iblis. Penebusan Yesus menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai suatu kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh memerdekakan kita dari dosa. Keyakinan dan komitmen hidup untuk berdiri teguh kepada kebenaran tersebut. Seharusnya itu yang mengikuti dengan komitmen untuk tidak diperhamba oleh apapun. Juga selain kebenarannya Tuhan. Dosa, iblis, keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup tidak boleh lagi memperhamba hidup kita. Yang adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita ada karena Kristus. Kita dimerdekakan karena Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu perenungan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kemerdekaan yang dilakukan Yesus dan telah lunas dibayar dengan harga yang mahal. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang sudah merdeka dari dosa, maka kita harus membuat kemerdekaan itu bermakna. Sehingga saudara-saudaraku, penebusan yang dilakukan Yesus tidak sia-sia. Nah, oleh karena itu hendaklah kita mengisi kemerdekaan kita dari dosa dengan suatu kehidupan yang benar. Suatu kehidupan yang mulia, suatu kehidupan yang penuh makna. Hendaklah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan saat ini kita beri makna, yaitu hidup dengan berlimpah kebaikan dan kasih sebagai buah bagi kemuliaan Allah. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Dalam persekutuan yang diciptakan dan dianugerahkan Tuhan saat ini bagi kami, di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menopang di dalam doa untuk pengurus Bapak Kris BTN dan semua anggota persekutuan dan keluarga. Biar kiranya Tuhan Engkau tetap memperketat penjagaan kesehatan dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah malaikat kasih-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, saat ini kami menopang di dalam doa Presiden, Wakil Presiden, direksi dan semua pimpinan
diberikan kesehatan, jauh dari COVID-19 dan memiliki hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk upaya pemulihan ekonomi yang sedang diusahakan Bank BTN dan Kementerian Keuangan agar dapat berjalan lancar dan berdampak bagi UMKM dan masyarakat secara khusus yang terkena dampak PHK. Juga bagi masyarakat yang saat ini mengalami pengurangan penghasilan. Dan biarlah Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kami yang mengalami rencana yang tertunda. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi para pendeta, penatua, setiap pelayan Tuhan dalam gereja yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan untuk melayani, bahkan di tengah organisasi yang Tuhan pakai untuk menyatakan firman Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi mereka dengan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami semua yang telah mendengar firman ini. Biarlah Tuhan mengubah setiap hati dan pikiran kami, untuk kami semakin taat, semakin setia, semakin dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kerja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah kehidupan kami semua yang datang sujud dan berdoa kepada Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan yang kami buat melawan kehendak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin.